Monggo, pono-pono peserta kedua. Peserta kedua Pak Muhammad Subhan Latifi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mulai nggih. Monggo Pak Bismillahirrahmanirrahim. Subhan. Nama saya Muhammad Subhan Latifi. Saya mengajar di MI Jabal Nur Lil Mutakin, Wonokerto, Bantur, Malang. Asli Pagelaran. Untuk hari ini kami akan membahas RPP dengan tema materi mari menghindari akhlak tercela melalui kisah Saklabah. Subtemanya atau isi materinya tentang kisah Saklabah. Kompetensi dasar 3.6 yaitu memiliki sikap menghindari kufur nikmat sebagai implementasi menghindari dari kisah Saklabah. Yang kedua, 4.6 menceritakan kisah Saklabah sebagai bentuk menghindari akhlak tercela kufur nikmat. Indikator pencapaian 3.6.1 menyebutkan akhlak tercela yang dimiliki oleh Saklabah. 3.6.2 membiasakan menghindari sifat tercela kufur nikmat yang dimiliki oleh Saklabah. 4.6.1 menceritakan kisah Saklabah. Untuk tujuan pembelajaran, yang pertama, melalui kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran diskusi, nantinya peserta didik yang pertama dapat menceritakan kembali kisah Saklabah dengan baik dan benar sesuai dengan kemampuan bahasa mereka. Yang kedua, tujuan yang kedua, setelah melakukan kegiatan pembelajaran dengan model diskusi, peserta didik dapat menyebutkan akhlak tercela yang dimiliki oleh Saklabah sesuai dengan hasil pembelajaran dan diskusi. Yang ketiga, peserta didik dapat menghindari sifat tercela yang dimiliki oleh Saklabah dalam perilaku sehari-hari. Untuk tujuan pembelajarannya. Untuk langkah-langkahnya, langkah-langkah pembelajaran yang kami lakukan, yang pertama, pendahuluan atau kegiatan awal. Yang pertama, guru membuka pembelajaran dengan membaca basmalah dan doa bersama dengan doa sebelum belajar. Yang kedua, guru memberikan salam kepada siswa dan juga menyapa tentang kondisi kesehatan atau kabar-kabar tentang siswa pada saat itu. Yang ketiga, guru menyampaikan tujuan pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar yang akan dipelajari. Yang keempat, guru menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pembelajaran yang akan dilakukan pada hari itu. Yang kedua, kegiatan inti atau inti pembelajaran. Yang pertama, mengamati. Siswa dan guru bersama-sama mengamati materi pembelajaran baik secara tertulis yang ada di buku atau sumber lain maupun melalui video pembelajaran. Yang kedua, guru mendorong agar peserta didik dapat bertanya atau guru yang bertanya sesuai dengan
materi pelajaran baik secara tertulis maupun video tentang akhlak tercela apa yang dimiliki oleh Sa'labah atau apa akibat jika melakukan akhlak tercela seperti Sa'labah. Kegiatan yang kedua yaitu peserta didik diminta menemukan jawaban dari hasil menanya tadi. Diminta untuk menemukan jawaban sesuai dengan materi atau video yang sudah diamati. Kemudian yang ketiga, guru meminta siswa untuk mencatat dan menyampaikan materi penting yang harus dikuasai selama pembelajaran berlangsung. Kegiatan ketiga, mengasosiasi atau mencoba. Yang pertama, yaitu membentuk kelompok diskusi. Karena kegiatan materi ini dilakukan dengan model pembelajaran diskusi. Yang kedua, guru menyampaikan konsep atau permasalahan yang akan dilakukan selama proses pembelajaran. Yang ketiga, setiap kelompok mencatat hal-hal penting atau materi atau jawaban yang nantinya akan disampaikan ketika maju bersatu untuk membacakan kesimpulan. Selanjutnya, setiap kelompok membacakan hasil diskusinya di depan kelas secara bergantian. Yang kelima, peserta didik diminta membuat kesimpulan. Sudah dibaca. Selanjutnya, guru memberikan penguatan tentang apa yang sudah disimpulkan oleh siswa atau peserta didik. Langkah berikutnya yaitu komunikasi atau networking. Yang pertama, peserta didik bersama guru membuat kesimpulan bersama tentang apa yang sudah dipelajari selama proses pembelajaran, baik dari hasil diskusi siswa maupun keterangan-keterangan tambahan yang akan diberikan oleh guru. Yang kedua, melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Langkah selanjutnya yaitu penutup. Yang pertama, guru menyampaikan rencana pembelajaran selanjutnya atau pertemuan berikutnya. Yang kedua, guru bersama siswa menutup kegiatan pembelajaran dengan membaca doa penutup sama-sama. Untuk materi pembelajaran, kami membuat tiga sumber materi. Yang pertama dari LKS atau buku siswa, yang kedua dari materi tertulis atau artikel, yang ketiga melalui video pembelajaran. Untuk LKPD atau penugasan, kami membuat 3 bentuk. Yang pertama yaitu tugas kelompok untuk menemukan hasil dari pertanyaan yang sudah disampaikan oleh guru. Yang kedua, tugas individu untuk menceritakan kembali kisah Sa'labah berdasarkan hasil materi yang sudah dipelajari. Yang ketiga, pertanyaan singkat untuk individu dengan isi bahan terkait dengan kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Demikian RPP yang kami buat, Pak Prof, Bu. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Terima kasih Pak Subhan ya, Pak Subhan ya. Terima kasih. Ya, alhamdulillah lancar paparannya ya dari awal sampai akhir. Maaf.
Ala tercela kisah salabah nggih. Kisah salabah ya di sini. Kisah salabah. Sudah pendahuluan tadi mulai dari yang tujuan pembelajarannya sudah ada ABCD-nya. Terus salam dan pembuka dari pendahuluan, salam dan doa sudah. Dan kegiatan mengkondisikan siswa dengan menyapa penuh dengan kehangatan, dan menanya kondisinya dan lainnya sangat bagus, karena untuk supaya anak-anak ini hangat dulu, panas, nggak langsung diberikan pertanyaan, langsung mengkerut alisnya, ya. Jadi diberikan dulu sapaan yang menyenangkan, anak ini semangat, gembira, riang, menjawab dengan santai, ya, karena sudah disapa dengan baik, gurunya baik, ramah, menyapa dengan penuh kehangatan pendekatan, ya, ini yang diperlukan, ya. Terus yang ketiga, menyampaikan tujuan pembelajaran. Jelas ini penting, ya, karena anak-anak sudah tahu setelah kita mempelajari ini apa yang harus kita dapatkan, jadi ini penting, ya. Yang selanjutnya, langkah-langkahnya bagaimana teknik kita mempelajari nanti ini supaya kita nanti bisa dapat hasilnya, ilmunya, bisa anak-anak mengenai sasarannya, ya. Jadi tujuan kita anak-anak bisa memahami, mendapat ilmu yang kita sampaikan bisa diterima dengan baik, ya. Yang kedua, yang kegiatan inti, ya sudah jelas, sudah semuanya sudah pinter, ada literasinya. Kalau nggak pengamatan, membaca, ya mengamati video sudah. Ini memang sudah perlu memang anak-anak langsung diberikan dulu itu supaya kita gurunya nggak monopoli menceramai anak-anak, tapi anak ini terhibur melihat gambar itu, seneng anak-anak, ya. Melihat video apalagi tambah seneng anak-anak. Nah, setelah itu nanti diberikan anak supaya setelah itu apa yang didapat selama menonton video atau film, ya dapat anak merangkum apa tadi yang sudah mencatat apa yang penting-penting tadi yang ditonton ini, dicatat, ya. Tadi sudah ada di sini mencatat, ya, tadi sudah mencatat materi yang dianggap penting, ya. Setelah itu didiskusikan bersama dengan temannya, ya, ada presentasi kelompok dan guru memberikan penguatan. Sudah bagus sekali, ya Pak, ya. Jadi lengkap. Terakhir kesimpulan bersama guru dan siswa, ya, dan memberikan refleksi pembelajaran pada saat itu. Perlu refleksi ini, perlu juga anak ini senang apa enggak ini, ya, mempelajari ini, ada kesan apa didapat anak ini dalam pelajari. Misalnya ini terpenting anak ini bisa misalnya menghindari kisah dari Salabah, jangan sampai ditiru. Jadi dihindari, dan apa yang harus dilakukan supaya enggak menjadi seperti kisahnya Salabah. Dan apa kalau memang dia mengikuti Salabah, akibatnya nanti apa? Ya, kerugiannya apa, ya, gitu, ya. Nah, terakhir penutupnya sudah memberikan penugasan LKPD, kelompok ada, individu ada. Bagus, terima kasih Pak, sudah lengkap, ya. Semoga ilmunya bermanfaat, amin. Amin. Ya. Selamat Pak, sukses selalu, nggih. Amin. Terima kasih. Ya, Prof, monggo Pak Prof. Jangan ngaji Pak. Pak Subhan ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Shadaqallahul azim.